Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di luar negeri, baik yang ada di Brunei Darussalam, di Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia dan sebagainya, serta sahabat yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini, yakni Kamis malam Jumat kajian rutinan, kali ini kita membahas tentang bahteranya Nabi Nuh yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Sebenar-benarnya kisah tentang bahtera Nabi Nuh itu adalah dongeng belaka bila kita tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Muharram ini atau tahun baru Islam ini, banyaklah kejadian kisah-kisah di dalam Al-Quran. Yang kali ini kita akan membahas tentang bahtera Nabi Nuh, kisahnya Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di surat Nuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar kisah-kisah itu tidak jadi dongeng belaka yang mana kita hanya memperingati saja tanpa kita mengambil pelajaran dari kisah itu, ya selamanya dongeng belaka. Sama halnya diri manusia kita ini, cerita yang kita rasakan selama sejak dulu sampai kini, ya dongeng saja. Manusia kita juga dongeng saja bila kita tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah kita sendiri. Dengan apa? Dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yakni mengenal hakikat diri sejati siapa manusiaku ini sebenarnya. Bila kita masih terlena di dalam dunia, terlena di dalam keakuan diri kita sendiri, maka selamanya apa yang terjadi pada diri kita pun juga dongeng belaka dan tak pernah ada gunanya sama sekali. Maka dari itu, agar semua cerita yang kita rasakan atau cerita yang ada di dalam Al-Quran supaya tidak dongeng lagi, agar menjadi nyata, maka yang dikaji ya bukan yang tersurat, akan tetapi yang dikaji apa di balik ayat yang tersurat itu, yakni makna yang tersirat atau makna mutasyabihatnya, yakni rahasia di atas rahasianya. Mari kita simak di surat Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Yang artinya
Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Jadi di sini para nabi, para rasul, yakni Nabi Nuh, itu hakikatnya orang-orang yang sudah kembali kepada kekhalifaannya. Orang-orang yang sudah kembali kepada utusannya. Yang selama ini manusia diutus oleh hawa nafsunya. Manusia dirasuli oleh dirinya sendiri. Manusianya diperbudak oleh iblis dan setan yang ada di dalam dadanya. Maka yang dikatakan para nabi dan para rasul itu orang-orang yang sudah kembali kepada kekhalifaannya. Orang-orang yang kembali kepada kerasulannya. Bahwa sesungguhnya seluruh manusia ini adalah Rasulullah. Ciptaan Allah, buatan Allah. Berhubung manusia selama ini tidak yakin bahwa dirinya adalah makhluknya Allah. Berhubung selama ini manusia tidak yakin bahwa dirinya adalah milik Allah, maka manusianya menjadikan berhala-berhala yang selain Allah di dalam dadanya, yakni perkara-perkara yang selain Allah. Maka diperintahlah para utusan ini, para rasul ini untuk memperingatkan kepada kaumnya, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Selama ini manusia tidak bisa memperingati diri manusianya sendiri ketika manusianya belum bertuhan di dalam dadanya. Siapakah manusia yang belum bertuhan di dadanya? Manusia yang belum bertuhan di dadanya adalah ketika Allahnya masih gaib baginya. Ketika Allahnya masih tiada baginya. Ketika Allahnya tidak nyata baginya. Yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang jelas, yang nampak, yang berkuasa di dalam dada manusia. Masih diri manusianya. Inilah orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Kenapa dikatakan ingkar kepada Tuhannya? Manusia telah menjadikan dirinya sebagai pencipta apapun yang diciptakannya. Duduk diciptakannya, berdiri diciptakannya, sholat diciptakannya, bekerja diciptakannya. Karena di dalam dadanya tiada Tuhan, maka diri manusianya lah yang menjadi Tuhan-Tuhan bagi dirinya sendiri selama ini. Inilah orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Sementara orang-orang yang beriman kepada Tuhannya itu orang yang bagaimana? Orang-orang yang beriman kepada Tuhannya itu adalah qalbun mu'minina baitullah. Ketika di dalam dada, ketika di dalam hati, ketika di dalam nyawa, jiwa, roh, bait yang ada di dalam dada kita, yakni hanya Allah yang ada, hanya Allah yang nyata, hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup. Inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman ketika manusianya gaib, manusianya yang gaib, manusianya yang tak ada, manusianya yang tak nampak, manusianya yang tidak nyata. Itulah orang-orang yang beriman ketika sudah nyata di dalam dadanya la ilaha illallah.